Romo Ari, Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, saat ini bacaan mengajari kita untuk mengerti maksud Allah. Allah berfirman, segala sesuatu tidak ada menjadi ada. Di semesta alam yang dibuat oleh Tuhan, Tuhan menaruh pikirannya, Tuhan menaruh isi hatinya, Tuhan taruh kehendaknya, Tuhan taruh semua itu di semesta alam. Di dalam bacaan pertama mengajari kita untuk belajar bijaksana. Selain Bible, selain membaca dan merenungkan firman Tuhan, pikiran, kehendak, perasaan hati Allah ada juga di semesta alam. Kita bisa belajar dari semesta itu untuk mengerti maksud Allah. Kenapa ada matahari, lalu terbitnya dari timur, terbenamnya ke barat, lalu kenapa ada mata angin, ada timur, barat, utara, selatan. Kenapa pada malam hari itu ada bulan dan bintang, pada siang hari ada matahari. Tuhan pasti punya maksud dengan semua itu. Saudari-saudara terkasih, Allah berfirman pada semesta itu lalu dia menutupnya dengan kata baik adanya. Setelah baik adanya, lalu Tuhan mulai berpikir, merencanakan untuk menjadikan pengelola. Mesti ada yang mengelola semesta itu. Lalu Tuhan mulai berpikir untuk mendesain manusia. Tuhan mengambil dari debu tanah, Tuhan membentuk manusia. Apapun kita ada, Tuhan bentuk dari tanah. Lalu setelah itu Tuhan menghembuskan ruah, nefasnya ke dalam manusia, bejana itu lalu menjadi manusia yang hidup. Pernah ada yang bertanya sama saya begini, Romo, Tuhan berfirman baik adanya, Tuhan menjadikan manusia secitra segambar dengan dirinya. Lalu kenapa ada manusia itu laki-laki, Adam dibentuk dari tanah, tapi ada laki-laki kadang-kadang suka marah-marah. Saya bilang, coba cek dulu. Jangan sampai laki-laki itu terbentuk dari tanah bermasalah. Mungkin tanah sengketa kah? Jadi, atau mungkin tanah yang pelepasannya belum sah, atau sertifikatnya belum beres. Sehingga biasnya adalah orang lain di luar dirinya yang kena. Jadi kalau di rumah ada bapak-bapak yang sering suka marah-marah, laki-laki termasuk saya, juga laki-laki, kalau suka marah-marah itu pasti tanah bermasalah. Ini. Jadi harus bertobat. Kita harus bertobat. Romo, tapi perempuan juga kadang-kadang suka marah-marah. Pasti mereka terbentuk dari tulang rahang. Itu. Kalau dari tulang rusuk, pasti mengasihi. Itu. Jadi juga sudah balance toh untuk laki-laki dari tanah bermasalah. Perempuan dari tulang rahang. Tapi kalau suka lempar-lempar pasti terbentuk dari tulang tangan. Kalau tukang sepak-sepak pasti terbentuk dari tulang kaki. Kita diminta untuk masuk dalam kebijaksanaan Allah dengan memulai bertobat. Mulai dengan bertobat. Untuk mengerti maksud Allah yang besar, kita harus mengakui kita bejana yang rapuh. Karena itu biasa dalam Ekaristi dibilang, inilah tubuhnya dikorbankan bagi kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Itu perendahan diri untuk mengerti maksud Allah yang besar. Saudara-saudari terkasih, maksud Allah yang lain juga. Kenapa mata itu dua, kenapa telinga dua, mulut satu? Telinga dua supaya dengar banyak, mata dua supaya lihat banyak, mulut satu supaya bicara seperlunya. Nanti kalau bicara banyak-banyak, nanti lama-lama bohongnya kelihatan. Itu. Jadi bicara seperlunya, lihat banyak,
dengar banyak, kelola di otak, turun ke hati, berbicara secukupnya. Kebijaksanaan akan kelihatan di sana. Ketika kita mengelola pikiran kita, mengelola hati kita, kita akan berkata yang benar. Di saat itu benar, kalau salah katakan salah. Ya bila ya, tidak bila tidak. Saudari-saudara terkasih, di dalam bacaan Injil berbicara soal kesetiaan dari wanita-wanita menanti datangnya mempelai laki-laki. Saudara-saudara, kesiapan kita di hari-hari ini penting sekali untuk kita membaca merenungkan firman Tuhan, karena kita tidak tahu. Seperti kita semua tahu, coronavirus datang, dia tidak bertanya dulu atau dia tidak ngomong, Indonesia saya akan ke Jakarta, beli tiket dari Cina terbang naik pesawat ke Jakarta. Kami di Papua pikir hanya di Jakarta saja, ternyata coronavirus beli tiket terbang ke Papua. Lalu kami di Papua juga kena corona juga. Bayangkanlah, Tuhan tidak pernah bertanya minta pendapat pada manusia tentang akhir zaman. Tapi yang pasti adalah renungkan firman, isi firman di sini, isi di sini. Untuk anak-anak kurangi main game, karena game akan buat engkau stres. Ibu-ibu kurangi nonton televisi karena akan buat engkau kelainan. Karena di televisi sedih, engkau sedih, bahkan menangis, padahal tidak ada hubungan keluarga. Itu yang abnormal. Tapi kalau supernormal adalah merenungkan firman, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Ketika kita rasa bersalah dan firman menyentil kita, kita normal, super normal. Tapi di televisi abnormal. Di sana takut-takut, engkau juga takut-takut. Padahal beda tempat. Itu otaknya tidak main. Saudari-saudara terkasih, hal kedua yang bisa kita buat adalah hiduplah dalam pujian dan penyembahan, lalu menghadiri Ekaristi. Di dalam Ekaristi Tuhan menawarkan tubuhnya, Tuhan menawarkan darahnya, untuk mendesain kita menjadi ciptaan baru. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Orang-orang demikianlah yang akan menjemput Tuhan kalau Tuhan datang yang kedua kalinya. Berjaga-jaga, bangun keintiman dengan Tuhan, isi tubuh rohani, buat Tuhan tersenyum, dan Tuhan akan bilang, untukmu tempat telah kusediakan. Nanti sebentar ada KKR di sini, kalau mau dengar Romo punya khotbah yang bergerak bebas, nanti sebentar. Datang di jam 7, nanti Romo akan berkhotbah. Spesial saya datang untuk Anda sekalian. Tuhan Yesus berkati.